Hai semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Di kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai penjualan cicilan atau installment sales dengan dosen pengampu Ibu Dr. Rini Indahwati SE AKMSI CACBV CFRA yang beranggotakan Amelia RB Sirait, Maria LS Samosir, Miranda Julieta, dan Rika Y. Sahabat. Berikut ini adalah pokok pembahasan materi kali ini. Yang pertama, pengertian risiko dan ciri-ciri. Penjualan cicilan atau installment sales adalah sistem penjualan di mana pada saat barang diserah terimakan hanya sebagian dari harga barang yang dibayar, sedangkan sisanya akan dibayarkan kemudian dalam beberapa kali pembayaran. Ciri-ciri penjualan cicilan adalah pada saat barang-barang diserahkan kepada pembeli, penjual menerima pembayaran pertama sebagian dari harga penjualan, sisanya dibayar dalam beberapa kali angsuran. Yang kedua, metode pengakuan laba. Metode pengakuan laba diakui dalam PSAK nomor 23 yang mengatur bahwa pendekatan dari penjualan barang harus diakui. Drabin mengemukakan dua alternatif pendekatan yang dapat dipilih atau dipakai dalam mengakui laba atas transaksi penjualan cicilan, yaitu yang pertama pengakuan laba yang dikaitkan dengan periode terjadinya penjualan, yang kedua pengakuan laba yang dikaitkan dengan periode diterimanya pembayaran. Dalam pendekatan ini ditemukan tiga alternatif prosedur yang mungkin akan ditempuh oleh si penjual, yaitu sebagai berikut. Prosedur akuntansi dalam metode penjualan cicilan. Beberapa perkiraan-perkiraan akan timbul saat terjadinya penjualan cicilan. Kemudian ada dua sistem pencatatan dalam transaksi penjualan cicilan, yaitu sistem pencatatan periodik dan perpetual. Berikut ini adalah tabel perbandingan pencatatan sistem periodik dan sistem perpetual pada transaksi penjualan cicilan. Ketidakmampuan membayar cicilan dan kepemilikan kembali. Adanya kontrak jual beli saat transaksi jual beli cicilan berguna untuk mengurangi kemungkinan risiko yang bisa terjadi di masa yang akan datang. Ketika pembeli tidak dapat meneruskan cicilannya lagi, maka akan terjadi pembatalan kontrak yang di awal telah disepakati bersama dan dilakukan penarikan barang oleh penjual. Masalah yang akan timbul pada catatan si penjual saat terjadinya pembatalan kontrak jual beli ada dua, yaitu 1. Pencatatan untuk pembatalan kontrak, 2. Pencatatan untuk penarikan kembali barang yang telah dijual. Tukar tambah dan masalah bunga dalam penjualan cicilan. Tukar tambah dalam penjualan cicilan. Dalam tukar tambah penjualan cicilan, penjual menerima barang bekas untuk dijadikan sebagai pengganti uang muka dalam perjanjian jual beli cicilan. Permasalahan yang sering muncul dalam tukar tambah penjualan cicilan adalah pada saat penentuan nilai dari barang bekas yang disepakati antara penjual dan pembeli terlalu rendah atau tinggi dari nilai pasar atau nilai sebenarnya dari barang bekas tersebut. Berikut contoh tukar tambah dalam penjualan cicilan. Masalah bunga dalam penjualan cicilan. Dalam penjualan cicilan, pihak penjual biasanya juga memperhitungkan bunga atas saldo angsuran yang belum dibayar di samping memperhitungkan laba. Dalam menghitung bunga dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama dengan long end interest, yang kedua bunga dihitung secara annuited, yang ketiga dengan short end interest, dan yang keempat dihitung dari harga kontrak awal setelah diperhitungkan dengan uang muka. Laporan keuangan. Laporan keuangan pada perusahaan yang melakukan penjualan cicilan terdapat perbedaan pada isi dan penyajiannya, misalnya pada bagian piutang dan juga hasil penjualan. Yang pertama, laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangannya memunculkan pos piutang usaha penjualan cicilan dan juga memunculkan perkiraan laba kotor penjualan cicilan. Yang kedua, laporan laba rugi. Laporan laba ruginya memisahkan penghasilan dan laba kotor dari penjualan yang biasa dan dari penjualan cicilan. Berikut adalah format dari laporan posisi keuangan, di mana tidak hanya ada piutang usaha tetapi ada pos piutang penjualan cicilan dan juga muncul perkiraan laba kotor penjualan cicilan yang ditangguhkan. Kemudian laporan laba rugi. Beginilah penampakan dari format dari laporan laba ruginya, di mana penjualan cicilan dan penjualan biasa dipisahkan.
Demikianlah pemaparan kami tentang installment sales. Terima kasih.